Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel Vilas Chess. Kali ini aku bakalan sharing tentang partai yang mana kita masih seputar tentang pion terbelakang atau backward pawn. Dan ini pemain putih yaitu Vasily Semyslov. Dia ini adalah seorang grandmaster catur Soviet yang merupakan juara catur dunia dari tahun 1957 hingga 1958. Ia dikenal karena gaya posisinya. Kemudian lawannya sebagai pemain hitam yaitu Arnold Denker. Dia adalah grandmaster dan juga penulis catur Amerika. Dia adalah juara catur Amerika Serikat pada tahun 1944 dan 1946. Oke, langsung aja. Pion E4. Kemudian dibalas C5. Nah, di sini disebut Sicilian defense atau pertahanan Sisilia. Kuda C3, kuda C6, pion G3, pion G6, gajah G2. Gajah G2 ini putih berencana untuk menekan di petak D5 ini. Lanjut, gajah G7, pion D3, pion E6, gajah E3, kuda D4, kuda CE2, pion D6. Nah, kenapa di sini diberikan tanda tanya dan juga tanda seru? Karena langkah ini meragukan dan bisa dibilang pion di D6 ini langkah yang memberikan kelemahan terhadap pion D6. Karena seharusnya kalau misalkan melakukan pion D6 ini, gajahnya diletakkan di gajah E7 sehingga dia ada yang mensupport ataupun mendukung di petak D6 ini. Lanjut, pion C3, kuda C6, pion D4, C kali D4, kuda kali D4, kuda kali D4, gajah kali D4. Untuk langkah berikutnya, hitam melakukan kelemahan terhadap pionnya, yaitu dengan melakukan E5. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa D6 ini merupakan pion terbelakang ataupun biasa disebut backward pawn. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa sih pion terbelakang itu, teman-teman bisa cari di channel Vilas Chess. Sudah ada beberapa contoh tentang pion terbelakang. Oke, lanjut, gajah E3, kuda E7, kuda E2, rokade pendek, gajah E6, menteri D2. Menteri D2 ini berencana untuk terus menekan pion terbelakang yang berada di D6. Kemudian dengan rencana nanti benteng bisa ke D1 ataupun benteng A-nya juga bisa ke D1. Lanjut, menteri C7, benteng FC1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ketika kita ingin menekan pion D6, kita berusaha untuk melakukan pencegahan supaya pion D6 ini tidak melakukan pembebasan di D5 dengan cara hitam F5, kemudian putih melakukan C4 dan masih menekan petak di D5 ini sehingga hitam tidak bisa melakukan pembebasan di petak D5. Lanjut, F kali E4, kuda C3. Kuda C3 ini masih mendukung penekanan di petak D5. Kuda F5, kuda kali E4, kuda kali E3, menteri kali E3, H6,
benteng D1. Setelah hitam tidak bisa melakukan pion D5, putih melakukan penambahan serangan terhadap pion terbelakang yang berada di D6. Nah, teman-teman, di sini bisa terlihat hitam melakukan langkah benteng FD8. Nah, ketika ada pertanyaan, kok kenapa sih pion C4 ini tidak dimakan oleh gajah ataupun dengan menteri? Di sini kita bisa lihat bahwa pion C4 ini ternyata bisa disebut pion racun. Nah, coba kita praktekkan ketika gajah kali C4. Ini merupakan langkah blunder, tanda tanya. Karena putih menjawab benteng AC1, benteng FD8, pion B3. Sehingga putih melakukan pin terhadap menteri hitam di C7. Dan berikutnya, kalau misalkan menteri kali C4, putih menjawab benteng kali D6 dengan rencana nanti ingin menguasai petak ataupun jalur C7 dengan menambah tekanan benteng AD1 dan melakukan penyerangan di wilayah lawan. Lanjut, benteng D1, kemudian hitam benteng FD8, benteng AC1, benteng AC8, B3, B6, kuda C3. Lagi-lagi putih berencana untuk menekan di petak D5 ini, karena dia sudah tahu bahwa D6 ini merupakan pion terbelakang dan harus ditambah untuk penyerangan terhadap pion D6 ini. Menteri E7, gajah D5, raja H7, gajah kali E6, menteri kali E6, benteng D3, menteri C7, benteng CD1, benteng F7, kuda E4 masih sama untuk bertujuan menekan pion di D6. Gajah F8, hitam berusaha untuk mempertahankan pion di D6. Lanjut benteng D5, ini disebut melakukan blocking terhadap pion di D6. Nanti dengan rencana melakukan pendabelan ataupun bisa menteri D3. Menteri G4, benteng 1 D3. Nah, di sini D6 sudah tidak lagi bisa dipertahankan. Gajah E7 dan kuda kali D6. Gajah kali D6, benteng kali D6, benteng D F8, menteri kali E5, benteng kali F2, benteng D7, benteng 2 F7, benteng kali F7, benteng kali F7, benteng D8 dengan ancaman menteri H8, benteng G7, menteri E8, pion G5, menteri H8, raja G6, benteng D6, raja F7, menteri H6, menteri F5, benteng D1, menteri C5, raja G2, menteri E7, benteng F1, raja G8, menteri F6, menteri E8, menteri F5, pion G4, benteng F2, menteri E7, menteri D3, benteng G5, benteng E2, menteri F8, menteri E4, benteng G7, menteri D5, menteri F7, benteng E6, raja H7, menteri E4, raja H8, benteng H6, benteng H7, menteri kali H7, menteri kali H7, benteng kali H7, raja kali H7, dan putih melihat ada keunggulan di sayap menteri maupun sayap raja dengan melakukan pion H4. G kali H3, raja kali H3, dan di sini keunggulan putih di sayap menteri memberikan
3 pion lawan 2 pion, dan juga putih memiliki pion bebas di sayap raja. Nah, ini salah satu contoh ketika kita melihat pion terbelakang. Jadi kita memberikan penekanan terus-menerus di pion terbelakang tersebut. Oke teman-teman, ini saja. Semoga bermanfaat.